Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dari Universitas Mercu Buana. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang cyber security, mengenal hacking, cracking, phishing, dan cryptojacking, serta melindungi diri dari serangan online. Oke, masuk ke videonya ya. Nah, cracking ini adalah aktivitas membobol sistem keamanan untuk alasan kriminal dan ilegal atau untuk keuntungan pribadi. Terus kemudian hacking ini adalah jenis aktivitas yang cenderung baik untuk melakukan peretasan dengan tujuan yang lebih baik untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan darinya. Nah, hacker ini atau orang yang melakukan hacking ini umumnya menemukan celah dalam sistem, terus ngebantu mereka atau pengembang sistemnya untuk menutupi celah tersebut, atau kayak semacam bug sih ya teman-teman. Terus ini ada perbedaan hacking dan cracking. Nah, seorang hacker menggunakan pengetahuan mereka yang luas tentang logika dan pemrograman. Sementara seorang cracker mencoba untuk mencari pintu belakang dalam program dan memanfaatkan atau mengeksploitasi pintu belakang tersebut. Nah, phishing adalah kejahatan digital yang menargetkan informasi atau data sensitif korban melalui email, unggahan media sosial, atau pesan teks. Nah, istilah phishing adalah bentuk lain dari kata phishing yang berasal dari bahasa Inggris fishing, yaitu memancing. Terlihat ya animasinya, kayak kita lagi mancing gitu. Terus bisa dibilang aktivitas ini adalah bertujuan untuk memancing orang memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari untuk tujuan kejahatan. Misalnya kita suruh ngisi nomor KTP, nomor NIK, dan lain-lain ya, atau email, password untuk login ke akun kita kayak gitu. Gimana sih cara kita ngindarin phishing? Yang pertama, rutin meriksa keamanan gadget kita. Terus kita nyimpan informasi login kita dengan hati-hati. Kalau gunain auto save password itu hati-hati. Harus sering dicek dan sering diganti pakai semacam aplikasi buat secure lebih ya. Terus kita harus waspada terhadap email atau pesan teks yang mencurigakan. Terus kita juga harus waspada terhadap telepon orang yang gak dikenal. Kalau tiba-tiba ada telepon masuk, terus dapat hadiah nih katanya, terus tiba-tiba suruh transfer, nah itu harus hati-hati. Terus harus akses web melalui SSL. Kemudian nggak tergiur hadiah yang ditawarkan melalui email atau pesan teks. Kemudian kita harus memasang aplikasi pelindung phishing dan proteksi data dengan cara membackup data-data kita secara rutin. Cryptojacking ini adalah ancaman yang menyematkan dirinya dalam komputer atau perangkat seluler dan kemudian menggunakan sumber dayanya untuk menambang cryptocurrency. Cryptojacking ini yang ada 3 ya metodenya. Yang pertama file based, browser based, dan cloud based. File based sendiri terjadi ketika malwarenya ini diunduh dan menjalankan file. Jadi kayak kita dikirimin file terus tiba-tiba diunduh sama kita, atau nggak sengaja keunduh terus tiba-tiba dia filenya udah bisa ngeksekusi dan nyebarin cryptominer ke seluruh infrastruktur TI kita. Kemudian salah satunya ya caranya dengan pakai email yang berisi lampiran atau aplikasi tadi. Terus ketika kita ngeklik lampiran atau link tersebut, kodenya langsung ngunduh script
buat kerja di latar belakang tanpa pengetahuan kita. Terus kalau misalnya berbasis browser ya terjadi ketika kita langsung ada di browsernya, terus pakai infrastruktur buat nambang kripto. Para peretas ini ngebuat skrip pakai bahasa pemrograman, terus nyematin skrip tersebut di berbagai situs web. Biasanya ya iklan dan lain-lain, terus dijalani secara otomatis dan bisa lewat plugin WordPress yang rentan banget dan udah ketinggalan zaman ya. Terus juga bisa terjadi melalui serangan rantai. Jadi pakai cryptojacking cloud. Jadi dia pakai teknik buat mencari kunci API dalam file dan kode organisasi untuk mengakses layanan cloud. Gitu aksesnya diperoleh, langsung tuh disedot sumber daya CPU tanpa batas untuk menambang kripto. Jadi kitanya bayarnya lebih mahal buat subscribe lah, kayak gitu. Kemudian ada cara-cara kita untuk mencegah cryptojacking. Yang pertama, gunakan program cyber yang baik. Terus waspadai tren cryptojacking terbaru dan gunakan ekstensi browser yang dirancang untuk memblokir cryptojacking. Gunakan pemblokir iklan, nonaktifkan JavaScript, blokir halaman yang diketahui mengirimkan script. Nah, kita juga harus hati-hati untuk penurunan performa di komputer kita. Terus kita harus ngelihat device kita yang overheat dan menyalakan kipas ya buat pendinginan sampai panas banget lah. Terus monitor komputer kita ketika ada CPU yang naik atau increase ya. Increase itu naik dalam pemakaian gitu. Terus cek codingan kita dan filenya yang berubah di situs kita ya. Terus kemudian kita bisa scan pakai antivirus. Terus kita harus mewaspadai tren cryptojacking terbaru ya, atau mengikuti crypto news dan terus melihat website kita. Mungkin segitu aja kali ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam.